Sesungguhnya semua manusia itu, mulai mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu bersafar menuju Allah Subhanahu wa taala, melakukan perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita artikan, kita bayangkan safar itu selama kita kehidupan dunia, berarti safar kita 65 tahun, tidak. Rasulullah SAW menggambarkan, mali walid dunya illa karokib yastadhillu tahta syajarah thumma roha wa taroka. Tidaklah aku dengan dunia ini hanya ibarat seorang musafir yang singgah, bernaung di bawah satu pohon, kemudian istirahat dan meninggalkan pohon tersebut. 70 tahun, 80 tahun itu ibarat samanya dengan kita bernaung di bawah pohon sejenak saja. Wa inna idza misna turikna, kalau seandainya kita meyakini kita dimatikan, itu diwafatkan, itu kita kemudian dibiarkan begitu saja, lakanal mautu rahatan likulli syai', maka kematian itu sudah pasti menjadi tempat istirahat segala-galanya. Ta'si ilaha, kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tudhiru hubba, dan kamu mengaku kamu mencintainya. Fa innal muhibba liman yuhib muti'un, padahal sungguhnya orang yang mencintai kepada apa yang dia cintai, dia pasti akan taat dan patuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasliman majida. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina al-karim habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Miftahul Hidayah rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kalimat puji dan syukur kita ucap kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, hidayah, sehat dan sempat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu semua Allah memberikan kita kemampuan dan kesempatan untuk bisa melakukan sholat subuh berjamaah di Masjid Miftahul Hidayah ini, sembari bersilaturahmi antara forum sajadah fajar dengan jamaah Masjid Miftahul Hidayah ini. Mudah-mudahan niat kita yang baik ini dan hadirnya kita di sini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas ketaatan dan keikhlasan yang kita semuanya yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah dan teruntuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Hadirin hadirat rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab beliau Al-Fawaid ini sering kami bacakan dan kami sampaikan sebagai renungan bagi khususnya diri kami pribadi dan umumnya kepada kita semua kaum muslimin. Beliau mengatakan dalam kitab beliau tersebut, an-nasu mundu khuliqu lam yadhalu musafir, laisa lahum hattun an rihalatihim illa an-nar awil jannah. Fal aqil ya'lamu anna safara mabniyun alal masyaqqah wa rukubil akhtar minal muhal
adatan ayat lubahu lazatan wa na'iman wa rohatan wa innama yakunu ba'da dzalika ba'da intihai safar. Artinya, sesungguhnya semua manusia itu mulai mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu bersafar menuju Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita artikan, kita bayangkan safar itu selama kita kehidupan dunia, berarti safar kita 65 tahun, tidak. Tapi yang Rasulullah SAW maksud dengan safar itu, ketika kita dunia ini, Rasulullah SAW menggambarkan, mali walid dunya illa karokib yastadhillu tahta syajarah thumma roha wa taroka. Tidaklah aku dengan dunia ini hanya ibarat seorang musafir yang singgah bernaung di bawah satu pohon, kemudian istirahat dan meninggalkan pohon tersebut. Jadi kalau kita ibaratkan kita pernah melakukan perjalanan di bawah panasnya terik matahari, kemudian kita bernaung sejenak di pohon 1 menit, 2 menit, 5 menit, kemudian kita tinggalkan pohon tersebut. Itulah kehidupan kita di dunia, Pak. Umur kita 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, itu ibarat samanya dengan kita bernaung di bawah pohon sejenak saja. Kemudian kita tinggalkan pohon tersebut. Yang indahnya perkataan Ibnu Qayyim al-Jauzi ini, beliau mengatakan, an-nasu mundzu khuliqu lam yadhalu musafirin. Manusia itu mulai mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu akan senantiasa melakukan safar menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi safar kita ini tidak pendek. Perjalanan kita ini tidak pendek. Kalau kita hanya menganggap perjalanan itu hanya di dunia, ya dunia hanya sebatas bernaung di bawah pohon, selesai. Tapi perjalanan yang panjang itulah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan sakaratul maut, kematian, kemudian alam barzah, kemudian dibangkitkan, kemudian padang mahsyar, kemudian hisab, meniti siratul mustaqim, kemudian mizan, kemudian dimasukkan jannah atau neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan kalau kita hidup 60 tahun, 70 tahun, sementara orang-orang yang telah mendahulu kita, nenek kita, mbah kita, jujuk kita, dan leluhur kita, bahkan ada di antara mereka yang sudah 100 tahun mendahului kita, hari ini pun belum dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kehidupan di alam barzah, kehidupan di padang mahsyar itu lebih lama, Bu, Pak. Lebih lama daripada kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita merasa lama hidup kita di dunia 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, berarti kita salah dalam memahami hadis Rasulullah SAW. Justru kehidupan yang paling lama adalah kehidupan di alam barzah, di padang mahsyar, 50.000 tahun, di mana saat itu manusia berkumpul dalam keadaan telanjang, mereka tidak pakai alas kaki dan seperti tidak disunat, matahari diturunkan sejengkal, angin dari neraka ditiupkan, kondisi panas, dan ada di antara rahsyuhu ila ansofi udhunai, ada yang keringannya sampai pertengahan telinganya. Ini kita renungkan, ternyata perjalanan kita sebenarnya bukanlah perjalanan hanya sebatas dunia. Kalau seandainya perjalanan atas dunia kemudian kita mati, kemudian ditinggalkan begitu saja, maka kami yakin semua orang akan beranggapan kematian adalah suatu hal yang berakhir segalanya. Sebagaimana dikatakan oleh satu kaul yang dinisbatkan kepada sahabat Ali, wa inna idza mitna turikna, kalau seandainya kita meyakini kita dimatikan itu, diwafatkan itu, kita kemudian dibiarkan begitu saja, lakanal mautu rahatan likulli syai', maka kematian itu sudah pasti menjadi tempat istirahat segala-galanya. Walakinna inna idza mitna bu'ithna wa nus'al, akan tapi kita itu apabila kita sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pasti akan dibangkitkan dan pasti kita akan ditanya. Kita pasti akan ditanya.
Maka sebab itu hadirin hadir rahimakumullah, perjalanan kita di dunia ini hanya perjalanan paling singkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita singgah di satu pohon, istirahat, cari angin, minum, melepaskan penat, kemudian kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan yang paling panjang adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah ketika beliau sakit, beliau menangis, hadirin hadirin. Ketika Abu Hurairah kondisi beliau sakit, beliau menangis, ditanyakan oleh sahabatnya, "Ya Abu Hurairah, ma yubkika?" Hai Abu Hurairah, apa yang membuat kamu menangis? Ahadi dunia yubkika, apakah dunia ini yang membuat kamu menangis karena kamu akan meninggalkan dunia? Apa jawab Rasulullah? Apa jawab sahabat Rasulullah? Abu Hurairah, ma hadhihi dunya abki, tidaklah dunia ini yang buat aku menangis. Inni abki ala bu'da safarin, sungguhnya aku tangiskan adalah jauhnya perjalanan nanti menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa qillatu dzadi, dan bekalku hanya sedikit. Itu yang kutangiskan, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadham famulaki. Hai manusia, sungguhnya kamu berusaha berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan kamu pasti akan menjumpainya, pasti akan menemuinya. Kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditangiskan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah. Bu'das safari wa qillatu dzadi, jauhnya perjalanan nanti dan sedikitnya bekalku, dan aku tidak tahu amuhbitun, apakah aku ini akan masuk surga atau masuk neraka. Ini yang dikhawatirkan oleh sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jamin jannah, yang jamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang belum pasti surganya, bahkan bisa dikatakan nerakanya lebih dekat, itu masih sering mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masih berangan-angan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kita tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui kita cinta Allah Subhanahu wa taala, ta'si ilaha, kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tudhiru hubbah, dan kamu mengaku kamu mencintainya. Fa innal muhibba liman yuhib muti'un, padahal sungguhnya orang yang mencintai kepada apa yang dia cintai, dia pasti akan taat dan patuh. Kita mengaku cinta Allah, cinta Rasulullah, tapi banyak larangan Allah dan Rasulnya kita lakukan, perintah Allah dan Rasulnya kita tinggalkan. Padahal inilah kesempatan kita ketika kita di dunia ini. Allah beri kehidupan yang pertama ini, karena manusia itu dihidupkan dua kali, dimatikan dua kali. Wa qalu rabbana amittana thnataini wa ahyaitana thnataini. Mereka berkata, ya Allah, engkau hidupkan, engkau matikan aku dua kali, kami dua kali, dan engkau hidupkan kami dua kali. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Aku berlindung kepadamu dari sempitnya pada hari kiamat. Dan nas'alullah al-afiyah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan kemudahan untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kalau bicara kebatian, ibarat sebentar yang ngomong, kurang Ustaz.